100 Dewa-Dewi edisi khusus Imlek Dewa Lokal Indonesia. Kembali lagi ke channel Ozone Man. Kali ini kita akan memasuki edisi khusus Imlek dalam seri video 100 Dewa-Dewi dalam kebudayaan Cina Tionghoa. Edisi ini sangat menarik, sangat-sangat menarik dan lain daripada edisi-edisi sebelumnya. Karena pada edisi ini kita akan membahas dewa yang asli berasal dari Indonesia. Jadi tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe-nya. Dalam ajaran Tridharma dan kebudayaan tradisi yang menyangkut dewa-dewi, ada sebuah sistem yang universal yang melewati sekat-sekat perbedaan agama dan ras. Kedewaan orang-orang Tionghoa, seseorang dianggap sebagai dewa karena mendapat wahyu dari Tian Yang Maha Esa, atau mereka yang melakukan kebajikan yang berguna bagi orang banyak dan memiliki jiwa dan hati yang bersih, atau orang-orang yang mengolah batin hingga mencapai kedewaan, sehingga memiliki kedekatan dengan Tian Yang Maha Esa, sehingga mampu membuat berbagai keajaiban. Bila Anda mengunjungi berbagai kelenteng, Anda dapat menemukan altar-altar yang menyembah berbagai dewa-dewi lokal dari berbagai latar belakang agama dan kebudayaan. Misalnya Datok Kong, dewa bumi lokal yang biasanya merupakan Muslim. Contoh lainnya adalah Sampo Kung atau Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang Muslim. Namun, banyaknya dewa-dewi tidak menduakan orang Tionghoa dari Tuhan Tian Yang Maha Esa. Di kelenteng dengan dewa apapun itu, orang-orang yang bersembahyang harus menyembah Tian terlebih dahulu sebelum berdoa pada para dewa. Para dewa merupakan bentuk dari penghormatan para leluhur yang berjiwa bersih, yang berjasa besar pada orang banyak. Juga merupakan bentuk pelestarian adat budaya sebagai suatu yang telah diturunkan dari generasi demi generasi. Kita harus menjaga adat budaya kita daripada mengagung-agungkan budaya bangsa lain. Pendek kata, kita langsung melihat dewa apakah di daftar video edisi khusus Imlek ini. Selamat menonton. 51. Cingsan Pokung. Cingsan Pokung atau Kimsan Pakung dalam bahasa Hakka atau dalam bahasa Teochew, Kim Swa Pek Kong adalah dewa asli Kalimantan Barat. Cingsan Pokung adalah Lo Fong Pa atau dipanggil juga Lo Tai Pa yang mendirikan Republik Lan Phong di Mandor, Kalimantan Barat. Lo Fong Pa tiba di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1775. Sebagai orang yang memiliki kedudukan yang baik di dinasti Qing kala itu, beliau berkeinginan kuat agar para perantau Tiongkok di Pulau Borneo bersatu tidak terpecah belah. Lo Fong Pa yang pandai berdiplomasi berhasil menjalin kedekatan dengan Sultan Syarif Abdurrahman Arkadi dari Kesultanan Pontianak. Dari hubungan itulah, Kesultanan Pontianak dengan bantuan Belanda berhasil merebut wilayah Kesultanan Mempawah. Perkumpulan Heson yang dipimpin Lo Fong Pa ikut membantu kala itu. Sehingga Lo Fong Pa diberikan kewenangan mengolah kongsi-kongsi orang Tionghoa dan akhirnya membentuk Republik Lan Fang yang masih di bawah naungan Kesultanan Pontianak, namun memiliki sistem pemerintahan bahkan pemilu. Dan Lo Fong Pa terpilih sebagai pemimpin pertamanya. Dalam perkembangannya, Republik Lan Fang berkali-kali terlibat pertempuran melawan Belanda yang mengakibatkan kemunduran Republik Lan Fang. Lo Fong Pa sendiri terkenal dengan ilmu kebatinannya yang hebat dan jiwa kepemimpinannya yang kuat. Kelenteng Lo Fong Pa berada di desa Purun Kecil, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saya sangat menyarankan teman-teman yang ingin melakukan wisata sejarah dan religius untuk berkunjung ke sana. Lo Fong Pa memiliki nama dewa Cingsan Pak Kung karena pada kala itu daerah Mandor yang merupakan kekuasaannya
atau Kekuasaan Republik Lanfang merupakan tambang emas terbesar di Kalimantan Barat yang dijuluki Gunung Emas. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai cerita mengenai Lo Taipa atau Lo Fongpa atau Kim San Pak Kung, di mana cerita itu menceritakan tentang pusaka harta karun yang ditinggalkan oleh Lo Fongpa di tempat di mana ia dimakamkan. Sehingga sampai saat ini masih banyak para pencari harta karun yang berusaha menemukan di mana lokasi penyimpanan harta karun peninggalan dari Lo Fongpa atau Lo Taipa. 52. Chen Te Xiu. Chen Te Xiu atau Tan Tik Xiu atau Rama Murti lahir 11 Juni 1884 di Surabaya, merupakan putra dari Tan Leong To. Ketika kelahiran beliau, hujan gerimis. Malam harinya langit cerah dan bulan bersinar dengan terang. Sejak kecil, Chen Te Xiu sudah menunjukkan tanda-tanda perbedaan dengan anak pada umumnya. Ia tidak bisa makan daging dan bila pun dipaksa akan memuntahkannya kembali. Ia juga tidak suka ikut bermain bersama dengan anak-anak seumurannya. Biasanya ia hanya menonton saja. Pada usia 9 tahun, ibunya meninggal. Masa kecilnya dilewati dengan penuh kekurangan. Setelah kematian orang tuanya, ia tinggal bersama kakaknya dan sempat menempuh pendidikan di Tionghoa Huekuan hingga usia 18 tahun. Sejak muda, beliau merupakan pemuja Dewi Kuan Im yang sangat taat. Chen Te Xiu menjalani hidup sebagai petapa di Gunung Wilis, Sumber Agung, Rejo Tangan, Tulung Agung, hingga Singapura dan Penang, Malaysia. Ia banyak menolong orang tanpa pamrih dan melihat latar belakang orang tersebut. Ia juga menulis buku resep pengobatan. Chen Te Xiu memiliki firasat atas kematiannya. Sebelum kematiannya, ia bermimpi utusan Dewi Kuan Yin datang menjemputnya. Kemudian ia menulis surat wasiat dan pesan-pesannya. Pada suatu siang tahun 1929, seorang tua datang ke kelenteng untuk bersembayang. Selesai bersembayang, ia masuk gua pertapaan untuk menemui Chen Te Xiu. Tetapi pria itu menemukan Chen Te Xiu telah wafat di usia 45 tahun. Beberapa kelenteng yang memiliki altar Chen Te Xiu yakni Kelenteng Hok Tik Hien Surabaya dan Kelenteng TITD Hong San Kote Surabaya. 53. Biku Asin Jinari Kita atau Sukong atau Te Baon An. Biku Asin Jinara Kita terlahir dengan nama Te Buan An, dikenal dengan panggilan Sukong. Lahir di Bogor pada masa Hindia Belanda 23 Januari dan meninggal di Jakarta pada 18 April 2002 pada usia 79 tahun. Beliau merupakan biku pertama setelah 500 tahun lebih keruntuhan kerajaan Majapahit. Ketika guru besar kita ini ditasbihkan sebagai biku di tahun 1953. Beliau merupakan tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan Buddhis di Nusantara pada zaman modern ini. Sejak kecil, Te Baoan adalah sosok yang religius, memiliki tekad kuat, dan punya tanda-tanda kedewaan. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Te Honggi dan Tan Sep Moi. Ayahnya adalah orang yang cukup terpandang di daerahnya pada masa itu. Pada usia 2 tahun, ibunda dari Te Baoan meninggal. Sejak kecil beliau dididik hidup mandiri, sehingga sejak bersekolah di HCS, beliau sudah bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhannya. Te Baoan An adalah anak yang memiliki prinsip, sifatnya tegas dan keras serta selalu menjunjung
kebenaran. Pada tahun 1937, beliau mulai tertarik pada yoga, meditasi, dan ilmu spiritual. Pada tahun 1946, The Buan An melanjutkan pendidikan di Groningen, Belanda, tepatnya di Universitas Groningen jurusan kimia. Setelah 5 tahun berada di Belanda, The Buan An kembali ke Indonesia dan bertekad untuk melestarikan ajaran Buddhis, Taoisme, dan Konfusius dengan bergabung dengan perkumpulan Samkau. Setelah belajar ajaran Buddhisme pada Maha Biksu Pencing, akhirnya beliau ditasbihkan sebagai Sramanera dengan nama Ti Cheng. Pada akhir bulan Desember 1953, Sramanera Ti Cheng memperdalam ajaran Buddhis dengan berangkat ke Burma. Setelah berlatih meditasi secara intensif, akhirnya pada tanggal 23 Januari 1954, beliau ditasbihkan kembali sebagai Sramanera dalam tradisi Buddhis Theravada dengan nama Jinarakita dan gelar Ashin, dan tidak lama kemudian menjadi biku dan kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Januari 1955. Biku Ashin memiliki jasa besar pada perkembangan Buddhis Nusantara. Beliaulah pencetus konsep Sangyang Adi Budaya, pencetus penyelenggaraan Waisak di Candi Borobudur. Beliau juga berkeliling menyebarkan ajaran Buddhis di berbagai wilayah di Indonesia dan mendirikan berbagai lembaga-lembaga Buddhis. Beliau juga mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama. Satu hal yang unik yang pernah saya pribadi alami dan sangat berkesan mengenai Biku Ashin adalah suatu ketika saya bersama keluarga paman berkunjung ke Vihara Pacet, Puncak Bogor. Biku Ashin tinggal di vihara tersebut dan sangat sulit untuk menjumpai beliau karena beliau selalu berada di kamar untuk bermeditasi dan jarang sekali keluar. Pada suatu malam, Sukong tiba-tiba muncul entah dari mana. Kala itu suasana memang sepi. Beliau tersenyum dan mengelus kepala anak paman saya yang masih kecil, lalu berkata akan ada keberuntungan. Sejak saat itu, paman saya mengalami berbagai kelancaran dalam usahanya. Usahanya yang dulu tersedak menjadi lancar dan terus berkembang. Sukong juga memiliki ilmu terawang yang sangat luar biasa. Beliau juga kerap berada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Bukti kedewaan beliau dapat dilihat dari sakira beliau yang kini tersimpan di pagoda di Vihara Sakyawanaram, Pacet, Cipanas. 54. Chen Huang-er Xiansheng. Chen Huang-er Xiansheng bermakna Tuan Terhormat keluarga Chen dan Huang. Keduanya memiliki nama asli Tan Ke Hui dan Oi Ing Kiat. Tan Ke Hui adalah seorang juragan batu bata yang terkenal, baik hati dan ahli ilmu bela diri Kung Fu. Sedangkan Oi Ing Kiat adalah seorang Tionghoa Muslim keturunan Bi Nang Oen yang merupakan juru mudi Laksamana Cheng Ho dan orang yang turut serta menyebarkan Islam di tanah Jawa. Oi Ing Kiat adalah seorang saudagar yang memiliki banyak kapal. Mirip dengan cerita Kuan Kong Liu Bei dan Zhang Fei, keduanya mengangkat saudara dengan Raden Panji Margono dan kisah persaudaraan ketiganya tertuang dalam kitab Cerita Sejarah Lasem. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Raden Panji Margono yang memiliki nama samaran Tan Panjang bersama Oi Ing Kiat merupakan pemimpin pemberontak Lasem melawan penjajah VOC Belanda. Setelah peristiwa geger pecinaan pada tahun 1740, ketiga bersaudara ini melakukan pemberontakan pada kompeni Belanda bersama para warga pribumi dan etnis Tionghoa. Ketiganya juga memimpin pasukan Jawa Tionghoa pada Perang Jawa di antara tahun 1741 sampai 1743. Salah satu bukti kepahlawanan ketiganya adalah sebuah prasasti batu granit yang menghormati Tan Ke Hui dan pasukannya yang gugur di tepi sungai Pacuren yang membelah Lasem. Pada tahun 1950 terjadilah Perang Kuning di mana Raden Panji Margono kembali melakukan pemberontakan pada VOC Belanda bersama pasukan Tionghoa
pimpinan Oi Ingkiat dan Laskar Santri pimpinan Kiai Ali Badawi. Dan akhirnya Raden Panji Margono tewas dalam pertempuran di Narukan dan Karangpace, Barat Lasem. Setelah kematian Raden Panji Margono, Oi Ingkiat menjadi gelap mata dan menyerang pasukan VOC Belanda dan akhirnya tewas. Untuk memperingati kepahlawanan ketiganya, masyarakat Tionghoa Lasem mendirikan kelenteng Gyeongbokgung-byo, kelenteng kebenaran dan keberanian. Dari kepahlawanan itulah masyarakat Tionghoa Lasem mendewakan ketiganya sebagai tokoh pejuang yang berjasa pada masyarakat Lasem dan Indonesia pada umumnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya mohon dengan sangat teman-teman untuk mensubscribe channel ini. Subscribe itu gratis. Terima kasih. 55. Chen Fu Chen Ren. Chen Fu Chen Ren adalah leluhur etnis Tionghoa yang dimuliakan di Banyuwangi, Bali, hingga Lombok. Selain didewakan oleh para penganut ajaran Tridharma, Chen Fu Chen Ren juga didewakan dalam ajaran kejawen. Selain itu, Chen Fu Chen Ren juga didewakan di berbagai negara, antaranya Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Belanda. Chen Ren bermakna manusia sejati, sedangkan Chen adalah marga Chen. Jadi Chen Fu Chen Ren adalah berarti orang marga Chen yang mencapai kedewaan. Dalam prasasti yang berada di Probolinggo, terdapat tulisan mengenai Chen Fu Chen Ren, di mana tertulis keluarga Tan Hu Chin Jin datang dari Chaozhou, Provinsi Guangdong. Saat masih anak-anak, ia anak yang rajin berbakti kepada ibunya. Bersama dengan kedua kakak laki-lakinya, ia taat aturan, tahu sopan santun, dan seorang pengrajin yang berbakat. Ia membangun sebuah istana di Bali dan hidup kekal di pelabuhan Blambangan. Dalam kisah sejarahnya, Chen Fu Chen Ren bernama Tan Chin Jin. Ia datang ke Indonesia bersama kedua saudaranya. Pada suatu ketika, ketiga saudara itu melakukan perjalanan dari Batavia ke Bali. Tapi kapal mereka tenggelam di Selat Bali dan Tan Chin Jin terdampar ke Blambangan. Sementara salah satu saudaranya hilang di laut dan satunya lagi terdampar di pantai Bali. Chen Fu Chen Ren kemudian menuju kerajaan Blambangan. Di kerajaan Blambangan, Tan Chin Jin diterima oleh raja, kemudian diperintahkan membangun istana Macan Putih yang saat itu berada di wilayah Probolinggo. Namun Tan Chin Jin yang memiliki naluri kedewaan menolak. Ia tahu ia akan dikhianati. Namun sang raja bersumpah, jika Tan Chin Jin mengalami musibah ketika mengerjakan istana Macan Putih, maka kerajaan Blambangan tidak akan diberkahi dalam beberapa generasi. Benar saja naluri kedewaan Tan Chin Jin. Saat istana telah selesai separuh, orang-orang dekat raja menghasut raja untuk membunuh Tan Chin Jin dengan mengatakan hasil kerja Tan Chin Jin yang buruk, sedangkan gajinya yang mahal. Maka raja mengutus dua orang kesatria untuk membunuh Tan Chin Jin. Kedua kesatria itu mengundang Tan Chin Jin ke pantai untuk menikmati jamuan yang akan digunakan sebagai jamuan terakhir Tan Chin Jin. Pada pertemuan itu, kedua kesatria terkesima dengan aura kedewaan yang memancar dari diri Tan Chin Jin. Sehingga keduanya menyadari Tan Chin Jin tidak bersalah dan mereka memutuskan mengurungkan niat untuk membunuh Tan Chin Jin. Tetapi Tan Chin Jin yang mengetahui bahwa kedua kesatria itu akan menghadapi hukuman yang berat jika gagal melaksanakan raja, menyuruh keduanya melaksanakan apa yang diperintahkan raja. Namun keduanya malah ketakutan dan memohon maaf. Akhirnya keduanya menjadi pengikut Tan Chin Jin dan dikisahkan Tan Chin Jin berjalan melintasi laut dan kedua sandalnya digunakan pengikutnya untuk mengambang di atas permukaan laut. Pada akhir kisah diceritakan ketiganya akhirnya moksa di puncak Gunung Sembulungan. Sekian video kita kali ini. Saya ingatkan lagi untuk mensubscribe channel ini agar kita bersama mengembangkan channel ini untuk memberikan edukasi yang baik tentang adat budaya Tionghoa.